Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bareng Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, malam ini khusus banget nih buat para busui, buat para bumil, dan juga mungkin anak-anak gadis juga tetap boleh nonton dan juga tetap harus fokus banget nih di episode kali ini karena kita udah kedatangan salah satu konselor dari AIMI Kepri, yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Halo, selamat malam Mbak Fitri. Halo Mbak Tasya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi FYI, Mbak Fitri ini juga termasuk orang yang berjasa nih dalam proses menyusuinya aku gitu. Karena dulu juga punya pengalaman biasa lah ya, ibu-ibu muda gitu bingung gimana cara nyusuin anaknya. Terus akhirnya pas itu ngubungin Mbak Fitri, terus alhamdulillah bisa ketemu dan bagusnya tuh dapat solusinya. Akhirnya alhamdulillah ya. Masih bisa nyusuin sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya? Iya, masih nyusuin sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Fitri mungkin buat pertama nih pengen cerita dulu tentang AIMI Kepri. Mungkin sama ini cuma tahu AIMI tapi nggak tahu ini sebenarnya organisasi yang seperti apa sih, Mbak? AIMI ini adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan ibu-ibu yang isinya ibu-ibu yang menyusui awalnya, ibu-ibu yang menyusui yang mempunyai visi misi yang sama untuk mensukseskan angka menyusui di Indonesia. Karena kita lihat kan sekarang banyak ibu-ibu yang tidak sukses dalam menyusui sampai 6 bulan karena ketidaktahuan mereka atau kurangnya informasi-informasi tentang menyusui. Disinilah AIMI ada membantu ibu-ibu untuk lebih mengenal ASI, membantu ibu-ibu untuk mengetahui ternyata menyusui itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Nah, iya, Mbak Tasya mungkin sudah mengalaminya ya. Benar sekali. Oke. Nah, terus juga jadi sebenarnya seberapa penting sih si ASI-nya ini sendiri, Mbak, gitu? Kalau ditanyakan seberapa penting, ASI itu adalah air dari surga kalau kalian bilang, karena manfaatnya itu luar biasa bagi diri kita, terutama bagi bayi ya. Dari bayi dia membutuhkan ASI sampai dia usia 2 tahun atau lebih, dan di sapi juga dengan kasih. Dan bagi kita yang ibu menyusui itu yang pertama bisa menurunkan berat badan. Nah, Mbak Tasya nih saya lihat rumah ini ya udah langsing, udah kembali lagi berat badannya sudah lebih bagus ya, karena itu salah satunya karena kita memberikan ASI kepada bayi kita. Karena kalau kita memberikan ASI, lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita ini termasuk di dalam tubuh kita diserap sama bayi kita dengan cara dia menyusu langsung gitu. Oke. Nah, terus juga biasanya kan kalau saya nih ya, jadi kita sekalian sharing. Kayaknya kalau pas lagi hamil tahu nanti setelah bayinya lahir, kita melahirkan itu kita bakal nyusuin. Iya. Jadi kayak nyusuin kayak naluri deh, pasti bisa nyusuin. Padahal ternyata faktanya masya Allah sekali permasalahannya. Ternyata tuh tanpa kita sadari tuh kita tuh butuh banget loh ilmu cara menyusui gitu. Karena menyusui itu nggak cuma sekedar nyusuin. Ternyata dulu itu masalah saya susah banget nyusuin sampai pada akhirnya dengan gimana ya, dengan keteguhan hati saya harus sampai pakai ibu ASI, ibu donor ASI buat bayi saya. Emang sih dia tetap saya susuin, alhamdulillah sampai 1,5 bulan itu cuma masih tektokan sama ASI donor. Nah, terus akhirnya ketemu konselor sama Mbak. Aku tuh baru tahu ternyata salahnya itu adalah di posisi menyusuinya gitu. Iya, bener. Jadi inget banget pas Mbak bilang ternyata bayiku tuh nyusu tapi badannya tuh nggak lurus ke badan aku gitu. Nah, ternyata kan posisi tuh menentukan prestasi. Ternyata nggak cuma dalam mencontek. Iya, nggak cuma saat belajar duduk di depan. Ternyata menyusui itu juga ada posisinya. Jadi sebenarnya selain posisi, apalagi sih Mbak yang perlu kita perhatikan dalam mau memberikan ASI ke bayi kita? Kalau kita mau memberikan ASI pada bayi kita, yang pertama posisi ya, benar tadi posisi. Yang kedua adalah pelekatan. Kalau pelekatannya kurang pas, ya sama juga bayi nggak akan bisa menyusui langsung seperti ke payudara kita. Jadi yang kemarin, yang Mbak permasalahan kemarin boleh kita ceritain ya, karena rata-rata klien punya permasalahan atau problematikanya itu sama seperti Mbak Tasya. Jadi rata-rata bayi itu kita susuin kan gini nih, saya bawa anak saya
Ini harus banget nih diperhatiin ya cara nyusuinnya. Aduh, Rata-rata kopinya kita, kebuka iya dingin maaf dia. ya nak. Rata-rata kita kan memberi ASI kepada bayi kita dengan cara dibaringkan seperti ini, terus kepala bayinya dimiringkan, bener ya? Iya bener Langsung banget. disusuin ke kita. Nah, coba kita biar sama-sama tahu kan, udah Tasya udah tahu nih. Iya. Coba kita miringkan, kan berarti posisinya miring gini ya? Miring kayak gini. Coba kita miring ke kanan, kita telan air ludah kita, sama kita seperti menghadap ke depan, terus kita telan air ludah kita. Mana lebih enak? Pas madep ke depan. Menghadap ke depan ya. Begitu juga coba kalau kita nunduk, kita telan air ludah kita sama kita seperti ini. Mana lebih enak Tetap menelannya? madep ke depan. Nah, begitu juga bayi sama perlakuannya seperti kita. Bayi juga manusia, kita juga manusia, sama-sama perlakuannya seperti itu. Bayi akan sulit menyusui dengan posisi dia miring. Jadi dia akan susah menelan dan seringnya pasti anaknya dulu ngamuk ya. Iya. Ngamuk, teriak-teriak, pertama dia bisa dapet, tapi pada saat dia mau menelan, mau menghisap, dia kesulitan sekali untuk menelan, dan akhirnya dia memberi kode kepada bundanya dengan cara apa? Dengan cara dia menangis, dengan cara dia teriak, "Bunda, aku nggak bisa nelan," seperti itu. Nah, jadi gimana? Hadapkanlah dan perut bayi dan perut ibu menempel. Kalau perut bayi dan perut ibu menempel, otomatis menjadi satu garis lurus. Kalau udah satu garis lurus, posisi tangan supaya tidak menekuk, supaya tidak menunduk, itu posisi tangan biasanya kan taruhnya di sini nih. Iya. Kalau taruh di sini, bayi akan menunduk. Jadi gimana supaya nggak menunduk? Ini pergelangan tangan sampai siku, ambil tengahnya, pergelangan sampai siku nih, ambil tengahnya, disinilah posisi kepala bayi. Tuh, supaya bayinya tidak menunduk. Nah, setelah itu, ini sering juga masalahnya, tangannya gimana, kejepit dong bunda. Ya, sebenarnya nggak kejepit kalau pada saat kita mau menyusui bayi kita masukkan ke dalam, di bawah ketek kita. Seperti ini, taruh di bawah ketek. Nah, setelah itu baru kita dekap dan kita kasih ASI kita. Itu untuk posisi. Nah, tapi bunda harus memposisikan diri dahulu. Karena apa? Karena kita memberi ASI kepada bayi kita bukan 1 menit atau 2 menit bunda. Iya bener. Kalau kayak gitu juga pegel kan lama-lama. Iya Mbak Tasya, bener. Jadinya posisikan dulu kita senyaman mungkin. Setelah kita nyaman, baru kita posisikan bayi kita dengan senyaman mungkin. Baru kita lakukan proses menyusui, yaitu dengan cara pelekatan. Kalau pelekatan, yang pertama bayinya dikasih cium dulu puting kita, ya. Tapi perlu diingat, bayi itu menyusu bukan pada puting. Jadi mau puting datar, mau puting tenggelam, mau puting besar atau kecil, itu tidak mempengaruhi untuk bayi sukses menyusui. Yang posisi dan pelekatan itulah yang membuat proses keberhasilan dalam menyusui. Jadi bayi itu dikasih dulu cium puting. Setelah kasih cium, kan dia ada posisi tadi kan. Nah, ini berarti udah kayak gitu ya. Kasih cium, nanti bayinya akan membuka lebar mulutnya, dan setelah membuka lebar dia akan langsung menghisap lebih dalam. Dia akan menghisap sebagian areola kita atau sebagian payudara kita yang berwarna hitam. Bukan semuanya ya? Bukan. Jadi kalau bayi tidak bisa menyusui pada bunda karena putingnya tidak ada, itu tidak mungkin. Karena bayi menyusui pada sebagian areola atau bagian hitam kita itu. Kecuali kalau bunda tidak punya yang bagian hitam itu, ya memang nggak bisa. Emangnya ada? Ya kemungkinan ya tidak ada. Seperti itu. Jadi bayi itu bisa menyusui langsung. Berarti tergantung ibunya gitu ya? Iya ya? benar. Oke. Terus juga selain itu kan pasti ada banyak nih masalah-masalah lain gitu. Misalnya kalau kita baru lahiran nih, biasanya kadang-kadang kita langsung gagal menyusui karena ASINya belum keluar. Iya, di pompa nggak ada, di pompa paling cuma basahin angkat botol gitu. Itu gimana sih solusinya? Iya benar, banyak sekali ibu-ibu yang melakukan menelpon ke kita, mau minta dikunjungi karena keluhannya seperti itu. Memang Mbak, nggak bisa menyusui karena ASINya sedikit ya, bahkan dia bilang ASINya nggak ada. Tapi setelah anaknya nggak cukup nih ASINya, iya, bener kesian gitu. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya bunda rajin membaca, itu bayi akan
bertahan setelah melahirkan itu 2 sampai 3 kali 3 kali 24 jam itu bayi bisa bertahan. Tetapi bukan berarti kita biarin anak kita sampai 3 hari nggak nyusu. Masih 3 hari bisa-bisa loh nak, bunda masih bisa tidur nih 2 hari gitu kan. Yang nggak kayak gitu juga. Jadi walaupun ASI kita sedikit, bayi itu masih bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, memang rata-rata bukan karena diri kita sendiri aja ASI kita sedikit, tapi semua bunda-bunda kebanyakan ya, tapi ada juga yang langsung banyak. Kebanyakan ibu-ibu itu begitu selesai melahirkan, ASInya itu memang sedikit. Karena apa? Bayi yang baru lahir itu lambungnya itu hanya sebesar kelereng. Nah, kita suka kan dulu waktu kecil-kecil main kelereng kan? Nah, sebesar itulah kelereng. Saya nggak bawa pula. Jadi kalau bayi 0 sampai 7 hari itu lambungnya itu hanya sebesar kelereng. Jadi biasanya 3 atau 4 hari setelah melahirkan ASI kita hanya sedikit. Karena apa? Karena bayi itu hanya membutuhkan ASInya cuma sedikit, Mbak. Setetes, 2 tetes itu sudah cukup bagi bayinya itu. Cuman bayinya itu setiap setengah jam atau 15 menit dia lapar kembali. Karena apa? Karena penyerapannya itu sangat baik. Dan ASI yang keluar, yang baru-baru melahirkan itu ASI yang keluar itu ASI yang kental. Terus yang isinya itu adalah kolostrum yang sangat baik sekali bagi tubuh si bayi, bagi usus si bayi. Karena usus bayi itu, lambung bayi itu ibarat seperti tembok yang tidak diplester. Jadi cara memplasternya gimana? Ya dengan kolostrum. Dari kolostrumnya itu. Iya, dari kolostrum itu. Makanya bayi yang dengan ASI, full ASI itu ususnya baik. Terus mekonium, tahu mekonium ya? BAB-nya yang berwarna hitam itu cepat keluarnya. Baik juga. Dan lambung dan juga ususnya yang bolong-bolong itu seperti kalau misalnya kita nggak plester masih ada bolong-bolong ya, di plester. Nah, itulah yang memplester itu adalah kolostrum itu. Dari kolostrum itu. Dan itu tidak akan didapat oleh sufor. Itu adanya hanya di ASI ibu, seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya baru lahir itu ASInya cuma sedikit, karena itulah bayi dilahirkan itu sudah dengan rezeki. Allah memberikan kita keturunan, menitipkan amanah itu dengan rezeki. Nah, rezekinya berupa apa? Ya itulah berupa ASI yang setetes 2 tetes udah cukup bagi bayi. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya ASInya cuma sedikit, karena memang nanti 3 hari 4 hari ASInya pasti banyak. Sesuai dengan seiring jalan waktu, nanti udah seminggu ASInya berubah lebih besar lagi sebesar kacang polong. Nanti udah 1 bulan udah sebesar bola pingpong, nanti udah 6 bulan nanti bahkan bisa sebesar telur. Udah saatnya bayi harus MPASI karena nggak akan cukup dia dengan ASI saja. Benar banget. Berarti kalau ASI eksklusif itu adalah ASI dari yang dari dia baru lahir sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan pas, nggak boleh kurang ya. Nggak boleh kurang ya, kurang sehari juga nggak boleh. Dan nggak boleh dikasih apapun. Kecuali kalau saat bayi sakit itu boleh. Boleh dikasih dengan kalau misalnya dikasih obat pakai boleh. Gitu ya. Boleh. Oke. Terus juga sebenarnya kan prinsip ASI itu berarti adalah supply dan demand gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya mungkin ini nih Mbak buat disampaikan juga, sebenarnya kan kalau semakin kita sering nyusuin, ASI itu juga akan semakin bertambah gitu. Benar sekali. Jadi kalau misalnya kita males nyusuin juga ya akhirnya kayak nggak ngirim sinyal kali ke otak ya. Bener. Jadi kayak nggak keproduksi lagi ASI-nya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau ASI ini kan adalah cairan hidup, Mbak. Jadi kalau misalnya bayi nih dalam keadaan sakit, entah habis selesai vaksin gitu kan, sering demam ya, banyak 1 bulan 2 bulan tiba-tiba demam. Terus kalau kita menyusui langsung, itulah enaknya kalau menyusui langsung. Menyusui kenapa? Kalau kita menyusui langsung, bayi saat dia menyentuh payudara kita, itu payudara kita memberi sinyal ke otak bahwa memberitahu nih si adek sakit gitu. Nah, karena dia kasih tahu ke otak gitu, otak memberi sinyal, dapat sinyal, menangkap sinyal, dia mengeluarkan ASI itu. Yang dikeluarkan adalah ASI untuk bayi yang sakit. Itulah hebatnya ASI. ASI itu cairan hidup. Kalau misalnya kita lihat di mikroskop, itu cairan ASI itu dia seperti bergerak. Cairannya? Iya, ASI itu bergerak. Coba dilihat
Nanti mungkin bisa lihat di YouTube banyak itu ya cara dilihat mikroskop ASI di dalam mikroskop itu cairan hidup. Jadi ASI itu diproduksi sesuai kebutuhan bayi pada saat itu. Nah, dan juga kalau misalnya donor ASI ya, cerita tentang donor ASI ya Mbak tadi kan cerita tentang ASI, donor ASI. Nah, boleh nggak ya kita donor ASI? Ya boleh, asal pertama kita sehat. Kita jamin kita sehat. Yang kedua, lihat nasab lah. Kita kan orang muslim ya, lihat nasab. Terus kalau udah itu kita lihat lagi bayi kita, misalnya kita mau mendonor nih, bayi kita dan bayi yang kita mau donor itu jaraknya berdekatan atau enggak umurnya. Kalau misalnya rentang usianya, gitu. Iya, rentang usianya sama apa enggak? Karena apa? Karena kita akan ASI itu akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat itu. Kalau misalnya anak Mbak usia 1 bulan, tiba-tiba mau mendonor ASI ke usia anak yang 6 bulan atau 7 bulan yang bayinya sudah harus merangkak atau menyarap gitu kan, itu beda kebutuhannya. Jadinya nanti kebutuhannya itu jadinya berbeda. Jadi sebaiknya kalau mau beri donor ASI itu kepada saudara misalnya ya, boleh, tapi lihat lagi. Sebaiknya cari yang jarak usianya yang dekat, biar lebih dapet gitu. Oke. Terus juga misalnya tentang seberapa lama sih kita tuh harus nyusuin bayi, karena kan kalau misalnya kita baru nyusuin, misalnya baru mulai start nyusuin nih, yang keluar tuh kan biasanya kayak bening gitu ya Mbak ya. Tapi lama-lama baru mulai yang putih kental kayak air tahu gitu bilangnya. Jadi tapi kadang-kadang juga orang suka ngerasa ini susuku nih bening nih, nggak bagus gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Itu mungkin Mbak bisa sharing juga nih. Iya. ASI itu memang benar ada 2, satu formil, ASI sebelum, dan hamil, ASI yang terakhir. Itu kalau ibaratnya kita makan, nih kita ya, ibaratnya kita makan, ASI yang pertama itu adalah untuk menghilangkan dahaga. Oh gitu. Ya, jadi untuk menghilangkan dahaga itu makanya ASInya agak encer. Tapi jangan dibuang, nanti kasihan kan dia nggak bisa menghilangkan dahaganya. Nah, bayinya kenyang kapan? Saat hind milk, yaitu ASI terakhir yang kental, yang bisa sampai itu sama seperti menyedot lemak kita juga. Itulah yang bikin dia kenyang, dan juga kita berat badan kita jadi berkurang dan bayi berat badannya jadi bertambah. Karena di terakhir-terakhir itulah makanan yang sebenarnya makan besarnya di terakhir-terakhir itu. Jadi kalau awal-awalnya jangan dibuang, sayang kalau dibuang. ASI itu jadi ASI pertama itu minum-minum nggak perlu lah dong katanya kan? Enggak juga. Tetap butuh. ASI itu semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus seperti itu. Oke. Jadi harus tetap diberikan. Terus biasanya idealnya tuh kita nyusuin itu satu sesi menyusui itu berapa lama sih? Maksudnya biar dari durasinya gitu. Kalau ditanya durasinya berapa, tanya aja sama adeknya. Sama bayinya. Dek mau berapa lama durasinya? Ya semau bayi. Kalau dia nanya ya semau bayi. Kalau bayinya maunya 1 jam, setengah jam, ya maunya bayi. Makanya kita pada saat memposisikan diri, kita harus senyaman mungkin, karena yang menghentikan menyusui itu bukan kita, tapi bayi. Kita mau capek mau enggak, ya bayi nggak tahu, taunya dia sampai kenyang. Kalau mau melihat bayinya kenyang, caranya dia akan melepaskan, dibilang bayi itu mabuk ASI ya. Kalau kami bilangnya mabuk ASI. Kalau bayi mabuk ASI, dia genggaman tangannya itu dia akan melepas. Oh, genggaman tangannya. Iya, genggaman tangan dia akan melepas tangannya. Tandanya dia udah nyerah. Gitu. Sama kita kalau nyerah gimana? Iya, benar-benar. Nyerah, nggak ada kayak gini ya. Nyerah gitu. Iya, terus tanda bayi lapar juga, salah satunya dia akan menggenggam tangannya kembali, menggenggam erat. Terus dia akan menghisap jarinya. Terus dia akan gelisah. Oh, berarti itu kode-kode dari bayi yang harus kita pahami ya? Iya benar. Kalau misalnya nanti bunda, ya misalnya di sini nanti ada yang lagi hamil ya, yang ibu-ibu muda, bahkan yang ibu yang 2 anak, 3 anak pun punya masalah yang berbeda-beda. Anak pertama, anak kedua itu masalahnya berbeda-beda. Jadi kami dari AIMI ada namanya Selami. Nah, seksi online AIMI itu diadakan memang setiap bulan se-Indonesia. Gitu. Jadi kami itu banyak cabangnya. Jadinya
bisa bulan ini dari Jakarta, bisa dari AIMI Sumatera Utara, bisa AIMI Sumatera Barat atau dari Bali gitu. Jadi nanti kami berganti-gantian untuk menjadi pemateri. Oh gitu. Setiap bulannya, iya. Dan kebetulan barusan kami semalam, hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, itu kami baru melaksanakan selami 4 menyusui, ya. Selami menyusui 4. Dari AIMI Kepri sebagai ya, pemateri. Ya, kebetulan kami menjadi pematerinya. Berarti kayak se-Indonesia? Se-Indonesia, bahkan kalau dari luar negeri yang pengen ikut boleh. Yang penting dia ngerti bahasa Indonesia. Oh iya benar-benar. Masalahnya nggak ada translatornya gitu Iya ya. benar. Gitu, bisa jadi. Berarti selain tadi ada for milk, ada hin milk, terus juga masalah yang paling utama nih adalah buat para ibu-ibu pekerja, tapi yang tetap pengen bisa ngasih ASI buat anaknya di rumah, karena nggak mungkin bayinya mau digotong-gotong ke kantor, ribet banget. Emangnya laptop ibu? Iya, makanya ibunya mau kerja tapi mau ngurusin bayi juga kan nggak mungkin. Berarti kan mau nggak mau sekarang itu udah ada metode pumping atau mungkin perah pakai tangan gitu kan. Bener. Nah jadi sebaiknya itu gimana sih metode memberikan ASI perahnya itu? Ya. Karena kan nggak usah kalau udah kerja, kadang-kadang kalau di rumah aja anaknya mungkin udah rewel banget, atau misalnya kita mau tinggal pergi bentar, itu harus ngasih medianya tuh seperti apa, karena kan banyak banget resiko-resiko yang terjadi gitu. Iya, kalau misalnya untuk ibu yang bekerja yang pertama nih, tips yang pertama, kalau kita mau bekerja sebaiknya kita cutinya itu pada saat masuknya itu sebaiknya di hari besoknya, seperti hari Jumat. Maksudnya di hari Jumat, karena apa? Karena kita akan meninggalkan bayi kita itu hanya 1 hari. Dia nggak kaget. Hari Jumat kita tinggal bekerja, Sabtu Minggu tetap bersama kita. Oh, jadi bayinya juga nggak kaget ya, Iya, karena udah sekian bulan sama kita ya. Iya, kebersamaan bersama kita terus tiba-tiba ditinggalin nih. Kan dia jadinya merasa kehilangan. Jadi dan kita pun pasti merasa kehilangan ya kan. Di kantor juga kepikirannya bayi di rumah. Iya benar. Jadinya masuklah di hari Jumat. Jadinya Sabtu dan Minggu masih bisa kita kembali ke anak kita. Dan pada saat usia bayi 2 bulan atau 1 bulan nih, kalau ASI kita banyak, boleh nih udah mulai nabung. Kita perah, kita tabung. Jangan lupa dikasih tanggal. Nah, pada saat kita mau memberikan nanti pada saat bekerja itu gimana ASI-nya? Nah, keluarinlah yang terbaru. Yang terbaru. Bukan misalnya usia 2 bulan kita pumping nih, usia 4 bulan bayi kita pergi bekerja. Jadi kita memberi ASI itu bukan ASI yang dahulu pertama kali di usia 2 bulan bayi. Karena tadi kita cerita ya, ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat itu. Produksi ASI pada saat itu. Jadi itu mundur. Ya. Misalnya nih tanggal berapa hari ini? Tanggal 20 ya? 20. Tanggal 20 kita merah. Besok tanggal 21 bekerja. ASI-ASI yang sebelumnya itu jangan dipakai dulu. Turunkan dulu ke chiller yang ASI yang baru kita perah. Yang tanggal 20. Tanggal 20. Seperti itu. Terus jadi ASI-ASI yang lama itu gimana dong? ASI yang lama-lama nanti hitung mundur. Kalau misalnya bayi ASI-nya kurang, boleh diturunkan, hitung mundur pokoknya. Jadi nanti kalau misalnya udah usia 6 bulan atau bayinya sudah besar ya, 6 bulan ya, ASI yang itunya untuk apa? Bisa untuk mandi susu bayi, itu bisa untuk mandi susu, untuk siram bunga, jadinya bermanfaat juga. Tetap bermanfaat. Jadi kita harus memberi ASI kita kepada bayi yang jaraknya memang kebutuhan bayi pada saat itu, bukan kebutuhan bayi pada 2 bulan yang lalu. Oke, berarti pakai prinsipnya LIFO gitu ya? Iya benar sekali. Yang terakhir kita perah itu yang pertama kita keluarin. Iya benar. Oke. Terus medianya seperti apa? Medianya juga kalau misalnya kita pergi bekerja sebaiknya jangan menggunakan DOT. Kenapa? AIMI itu kalau yang namanya DOT betul-betul menentang. Kenapa menentang? Bukan kita anti dengan produsennya, tetapi kita anti dari efeknya itu loh. Kalau dengan DOT itu bayi itu fix dah, pasti bingung puting. Ada juga sih orang bilang, enggak kok nggak bingung puting, aku ngasih anak aku susu gitu kan, ngasih menggunakan DOT
tetap juga bisa menyusui sama Dia ya. sama saya, tapi iya sih ASI saya menurun, cuman bayinya mau kok nyusunya ke bundanya. Nah, jadi karena ASINya menurun itu termasuk salah satu bingung puting, berarti hisapan bayi melemah. Oh gitu. Ya, kalau hisapan bayi melemah walaupun dia tetap menyusu pada kita, itu juga termasuk bingung puting. Nah, yang kelihatan sekali kalau bayi benar-benar menolak menyusu, itu udah parah. Dan itu harus butuh benar-benar penanganan dari konselor. Oke, kan kita sering dengar nih bingung puting gitu. Sebenarnya bingung puting itu seperti apa sih Mbak gitu? Bingung puting itu adalah bayi menolak menyusu langsung ke ibunya, atau hisapan bayi melemah atau berkurang ke ibunya dengan menyusui langsung. Jadi kita sarankan menggunakan apa dong kalau misalnya nggak boleh nih gitu kan? Ya boleh kita gunakan pakai sendok, pakai sloki, yang gelas sloki, atau pakai dropper. Oh, dropper. Dropper itu yang kalau misalnya anak sakit yang ada pipet kayak pipet itu, nah bisa kita tembakan di samping bayi, bukan di tengah bayi. Oh, dari samping. Iya, karena kalau misalnya dari tengah ditakutkan bayinya kesedak. Kalau dari samping kan dia ngalir di pipi, atau ketembak pun kalau tiba-tiba kita kepencet kuat, ketembaknya ke dinding pipi kan. Nah, jadinya tidak membuat bayi tersedak. Dan posisi bayi kalau kita bekasi menggunakan dropper atau menggunakan sendok, nggak boleh bayi dalam keadaan baring. Telentang gini nggak boleh? Nggak boleh. Jadi harus tengah duduk. Gitu. Oh, oke. Kenapa? Kita aja kalau misalnya minum baring bisa kesedak gitu. Jadi begitu juga perlakuannya dengan bayi. Jadi bayinya juga harus diposisikan setengah duduk, baru kita sendokin atau kita kasih dropper. Atau kalau udah 6 bulan boleh dong menggunakan pipet. Pakai pipet ya? Pakai sedotan boleh. Mulai diajarkan juga iya, ya? malahan ada juga sih kawan, dia kebiasaannya ngasih anaknya menggunakan pipetnya itu polkadot nih. Tiba-tiba polkadotnya habis dong di swalayan. Dapatnya warna hitam gitu kan. Nggak mau. Karena dia udah taunya yang polkadot ya. Itu bukan minuman gue itu. Jadinya tetap juga ada juga yang bingung sama pipet. Medianya gitu ya? Iya. Tetapi tidak membuat bingung menyusunya ke bundanya. Cuman bingungnya di medianya saja. Kalau dia udah biasa dengan pipet polkadot, tiba-tiba kita rubah dengan yang lain, yang polosan dia nggak mau. Ada kejadian gitu. Nah terus juga Mbak, misalnya nih contohnya kayak saya nih Cie gitu. Udah keburu bingung puting gitu, terus kita harus ngapain buat tetap bisa sukses menyusui? Nah itu adanya Aimi. Silakan hubungi konselor kita, nanti kita kasih nomornya di bawah. Oke, nanti kita punya admin. Kalau misalnya ada permasalahan ya kayak Mbak Tasya kemarin kan hubungi ada adminnya kan. Nah, nanti kita punya admin namanya Mbak Lisa. Itu nanti kita kasih kontaknya nanti di akhir. Di akhir nanti ya kita kasih ya kontaknya seperti itu. Oke, jadi kalaupun misalnya kita punya banyak masalah tentang menyusui, kita tetap harus semangat. Itu gimana sih Mbak gitu? Karena nyusuin tuh ternyata melelahkan ya gitu. Kayak malam harus buka pabrik setiap saat anaknya mau gitu. Bener. Jadi apa sih Mbak mungkin tips nih buat para ibu-ibu tetap bisa berjuang memberikan ASI buat anaknya? Nah, yang pertama adalah peran suami. Iya, itu benar banget tahu. Suami ya, bener ya? Iya benar. Karena kalau ASI nggak ada, kita uring-uringan. ASI-nya banyak, terus anaknya nyusu, terus juga kita uring-uringan. Jadi, aduh ini gimana? Apa kita kasih botol aja dia? Ya, gitu. Sering kan gitu. Iya benar. Jadinya yang pertama adalah dukungan dari suami. Seperti ini tulisan saya nih. Tuh, bikinnya berdua, ngurus anaknya juga berdua. Ini ada musik-musik kayak di Instagram. Bener. Jadi bikinnya berdua, ngurusnya berdua dong. Jangan sendiri. Itu namanya suami yang egois. Seperti itu. Suami itu adalah tameng. Bener ya Mbak Tasya? Bener. Kalau misalnya nih kita baru lahiran, kita nggak berdaya dong di atas tempat tidur. Terus ada tamu. Ini banyak kali. Ini perlu nih teman-teman yang ada di yang lagi menyaksikan ya, mohon kalau misalnya menjenguk temannya, keluarganya, tolong jangan usil. Usilnya gimana? Nanti datang, gimana? Udah keluar hasilnya?
Itu nggak bisa tuh asinya tuh sedikit, kasihan anaknya haus gitu kan. Itu putihnya gak kayak gitu tuh. Iya, ini itu banyak teman-teman kita yang memang tidak mengerti tentang persusuan ya. Jadinya dia selalu memang pikir dia nggak menjudge. Iya. Tetapi sebenarnya nggak tahu perkataannya itu menggores, mengiris-iris ibu yang sedang berjuang nih, gimana supaya anakku bisa menyusu, supaya anakku bisa mendapatkan makanan yang baik gitu. Mereka nggak tahu padahal perjuangan kita itu luar biasa. Nah, itulah gunanya suami adalah tameng di depan. Oh, nggak apa-apa, bisa kok, memang seperti itu bayi. Nanti itulah pengetahuan suami juga perlu juga. Itulah memang ASI itu memang awal melahirkan memang sedikit-sedikit cukup kok anak saya. Pokoknya ASIku cukup untuk anakku. Iya, berarti kita juga butuh afirmasi positif ke diri sendiri, bener ya? Bener, sampai teman ada tuh klien dia sampai curhat seperti itu, sampai dia bilang sama suaminya, tolong kalau ada orang mau datang menjenguk, saya nggak mau terima. Karena dia saking traumanya, dia nggak mau ada orang melihat anaknya. Ya ampun. Nggak mau ada orang berkunjung, karena dia apa? Karena dia trauma, karena udah dia kayak terkenal lah, dia kan ada namanya baby blues gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi ibu tuh yang betul-betul khawatir kalau misalnya diberitahu orang yang tentang negatif, dia cepat dapatnya gitu. Jadinya banyak ibu-ibu yang baby blues seperti itu, karena Ditambah juga kita hormon kan kalau baru selesai melahirkan. itu banyak orang-orang yang menjenguk itu yang banyak yang nggak tahu seperti Oke, itu. jadi selain support suami apa lagi, Mbak? Keluarga juga, dari orang terdekat, oma, teman-teman, itulah sahabat-sahabat tadi ya yang menjenguk itu, sebaiknya mereka yang dikasih tahu itu adalah hal-hal yang positif, memberi semangat, bukan malah menjatuhkan teman. Nah, sebenarnya dari lingkungan, dari keluarga, hanya itu sih. Terus satu lagi ilmu pengetahuan. Iya benar, ini juga nggak cuman pas kita udah melahirkan, tapi juga sebenarnya proses kita hamil itu kita udah perlu belajar ya. Benar, kita di Instagram Aimi itu banyak sekali informasi-informasi tentang seputar menyusui, bisa baik itu dalam gimana lambung bayi, penyebab faktor mitos dan fakta dalam menyusui. Itu benar nggak sih kalau misalnya ibu menyusui itu nggak boleh makan yang pedes-pedes? Benar nggak sih ibu yang menyusui itu nggak boleh minum es? Bener. Ya, sampai ngumpet-ngumpet gitu kan. Iya. Sering itu pertanyaan dari klien-klien gitu. Benar nggak Mbak, katanya kan, saya itu nggak bisa makan yang nggak boleh makan pedes-pedes, nanti anak saya mencret gitu. Nah, ibu yang menyusui, bayi yang menyusui dengan ASI itu memang ASI yang BAB yang keluar itu memang nggak ada yang besar-besar kayak kita. Ini kan masih bayi. Jadi memang seperti ini cairan ya. Jadi pikir mereka diare, padahal enggak. Oh, ini mungkin ada biji-bijinya tuh. Bener. Apa aku makan Biji cabe. Biji Padahal cabe emang ya. kayak gitu. Padahal emang gitu. Mau kita makan cabe mau enggak, ya yang keluar ya biji-biji itu. Boleh kita makan apapun boleh, tetapi lihat lagi reaksi bayi. Apakah bayi itu alergi atau tidak dengan apa yang kita makan? Paling sedikit banyak itu ada juga berpengaruh kepada bayinya. Pada bayi. Begitu juga dengan es. Es boleh nggak ibu menyusui? Nah, saya tanya Mbak Tasya. Gantian saya nanya. Oh, kalau saya boleh aja karena Boleh. kan akan ASI yang keluar itu sudah distabilkan gitu suhunya oleh tubuh yang kita. keluar tuh bukan es batu. Bukan es batu. Bener. Jadi boleh. Paling nggak boleh itu kenapa? Nggak boleh yang namanya berlebihan. Karena apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik. Nanti kalau misalnya Mbak Tasya minum es terlalu banyak, Mbak Tasyanya flu atau pilek. Nah, nanti bisa menularkan ke bayi. Itu yang nggak bolehnya, bukan bayinya jadi kembung. Banyak yang bilang jangan minum es, nanti bayinya kembung gitu. Iya, betul. Padahal juga padahal nggak apa-apa padahal gitu nggak ya. apa-apa. Terus juga katanya kalau dari luar rumah masuk ke rumah itu harus dibuang dulu asinya karena katanya asinya itu masuk angin gitu karena dari luar. Enggak ya? Enggak, itu mitos ya. Itu mitos ya. Mitos banget. Ya, sebenarnya banyak banget ya stigma di masyarakat, apalagi mitos-mitos gitu yang harus dipatahkan gitu loh. Bener. Kesian deh pada ibu-ibu yang baru melahirkan itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Betul, gitu. bener sekali. Padahal justru ada lagi yang bilang booster ASI ini yang terbaik. Nah, semua ya booster ASI itu baik jika kita suka. Iya benar. Kalau kita nggak suka, mau booster ASI-nya 1 kontainer sekalipun, ya ASI kita seret. Iya benar. Sama seperti daun katuk. Daun katuk katanya melancarkan ASI.
Bener, orang zaman dahulu bilang daun katuk itu melancarkan ASI karena apa? Zaman dahulu tanaman yang ada itu adalah daun katuk. Dan mereka bikin sayur, makanya enak. Mereka suka, ya ASINya lancar. Padahal sebenarnya happy-nya itu Happy-nya kan. itu yang diambil. Bukan daun katuknya Bukan daun itu. katuknya. Kalau misalnya Mbak Tasya nggak suka daun katuk, Nggak suka. mah bener. Kalau misalnya satu kuali Mbak Tasya dikasih Sama aja. dikasih makan sama aja, malahan ASINya nggak keluar. Iya, karena stres. Iya, Sebel disuruh makan Iya. itu. Lancarnya ASI itu karena boosternya itu adalah rasa bahagia. Suami pulang bawa martabak kesukaan kita, itu ASINya udah deres dari jauh. Wah, suamiku datang bawa martabak, bawa apa itu? Gak usah bawa martabak, kalau suami pulang juga Iya, peluk alhamdulillah. aja itu udah termasuk booster Benar. ASI. Jadi booster ASI itu nggak ada yang namanya makin mahal, makin trending, makin bagus enggak. Jadi booster ASI apa yang paling bagus? Rasa bahagia. Rasa Apapun bahagia. yang rasa bahagia, kata I love you itu membuat bahagia seorang istri, itu sudah merupakan booster ASI. Ya, Masya Allah, luar biasa Iya, sekali. benar. Terus juga Mbak, kalau misalnya kan kadang-kadang kayak apa, clock duck gitu, kayak penyumbatan itu juga sebenarnya bisa pakai pijat laktasi gitu ya Mbak? Bisa. Kalau penyumbatan atau payudara yang ada penyumbatan itu Kayak kadang-kadang sampai jadi kayak iya, mastitis gitu. benar, itu faktor penyebabnya itu salah satunya adalah dengan menggunakan BH yang ketat atau baju yang ketat, itu bisa membuat payudara kita jadi tersumbat, itu bisa juga. Oh, berarti sebaiknya pas kita lagi selama menyusui itu pakai Iya, yang agak longgar-longgar. ya. Ya, banyak kan ibu-ibu nih, takut nggak cantik lagi nih, pakai yang ketat-ketat, ini ketat-ketat, bila perlu BH sport yang ketat gitu kan. Yang ada Yang ada jadi mastitis, bisa jadi tersumbat Iya, kan, benar-benar. peradangan. Jadi sebaiknya gunakanlah tempat itunya apa namanya, BH-nya, bra-nya yang longgar, bajunya yang longgar, Yang yang enggak nyaman sampai gitu yang ya. nyaman sama kita. Seperti itu. Oke Mbak Fitri, ini udah banyak banget nih kita sharingnya, terima kasih. Tapi mungkin Mbak Fitri ada yang mau disampaikan dulu nih buat masyarakat Tanjung Pinang, buat para bumil, buat Iya. para busui untuk tetap semangat berjuang memberikan ASI sebagai hak dari anaknya. Iya, ASI itu adalah cairan, ASI itu adalah rezeki yang Allah titipkan kepada kita, yang secara percuma, gratis gitu ya. Dan itu merupakan, ASI itu adalah cairan, kalau kami bilang itu adalah cairan surga. Jadi alangkah berbahagialah bunda-bunda yang sedang hamil, yang nanti akan mendapatkan buah hati yang sudah dengan titipan Allah, beserta dengan rezekinya. Jangan disia-siakan, tetap menyusui pada bayinya, jangan lupa begitu melahirkan IMD ya 1 jam. Terus lanjutkan menyusui sampai usia 6 bulan, karena menyusui dengan, kalau kita memberi ASI pada bayi kita jadi tidak gampang sakit. Apalagi sekarang makin maraknya ada virus-virus yang berbahaya ya. Jadi dengan kita memberikan ASI, insya Allah bisa melawan virus-virus tersebut, karena di dalam ASI juga ada antibiotik dan juga antibodi yang baik untuk tubuh bayi, seperti itu. Oke, dan untuk ayah ASI jangan lupa menjadi tameng buat ibu ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada masalah-masalah dalam menyusui, silakan menghubungi Aimi Kepri. Insya Allah kami siap membantu. Nanti kami akan kasih nomor kontak admin kami supaya bunda-bunda bisa menghubungi langsung ke Aimi Kepri. Dan juga kami mempunyai IG. Di IG juga banyak informasi-informasi penting seputar menyusui. Jadi silakan di-add, di-follow IG kami, karena nggak akan ada ruginya dengan bunda-bunda memfollow IG kami. Oke, tetap semangat menyusui dan semangat mengasihi. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri atas sharing-sharingnya hari ini. Jadi buat saya pribadi, setelah melalui pengalaman yang cukup pahit di awal-awal menyusui itu, intinya adalah jangan pernah mencela ASI kita, karena berasa banget kayak pas saya kayak rengek-rengek ke suami atau ke papa saya, ini nggak ada ASInya, itu kayak bener ASInya nggak ada. Jadi kita juga harus mengafirmasi positif ke diri sendiri, dan intinya adalah percaya diri. Benar sekali. Kita tuh harus percaya diri, karena pas awal-awal nyusuin itu saya tuh kayak, ini gimana ya,
karena lahiran sesar, terus bayinya kuning, berat badannya tidak naik malah turun sekian ons. Kayaknya aku nggak bisa deh nyusuin. Tapi akhirnya setelah saya tahu, oh ternyata nyusuin tuh begini loh caranya. Setelah tahu titik cara menyusui yang benar itu, jadi punya rasa percaya diri dan yakin kalau aku tuh bisa nyusuin anak aku gitu. Toh 9 bulan dia di dalam perut kita ngelahirin dia butuh banget nih ASI dari ibunya, dan alhamdulillah tuh percaya diri dan bisa buat nyusuin. Jadi buat teman-teman ibu-ibu menyusui di luar sana, terus juga terutama buat yang lagi hamil, jangan cuman scrolling ngelihat pakaian lucu bayi, tapi juga butuh scrolling mencari ilmu cara menyusui, karena menyusui itu nggak cuman naluri ibu bisa nyusuin tuh nggak segampang itu. Bener. Coba kalau udah lahiran tuh start sharing sama teman-teman yang udah lahiran, pasti semuanya bakal cerita, ya Allah nyusuin Beda-beda dong pengalamannya. makanya luar biasa. Oke, jadi tetap semangat para busui dan juga mengasihi. Iya. Oke. Jadi ini namanya salam ASI ya. Salam ASI. Kita ada yelnya yuk. Oh ya, ada yel ya. Itu untuk semangat para ibu-ibu kita yang mau melahirkan, yang sedang menyusui, kita punya yel-yelnya. Oh ya, seperti apa? Kalau saya bilang ASI, jawabannya yes. Kalau saya nyebut ASI-nya 3 kali, yes juga harus 3 Oh kali. iya, oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Semangat. Oke. ASI. Yes. ASI. Yes. Oke, terima kasih Mbak Fitri atas waktunya malam ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya nggak ngubungin lagi konsul ASI-nya ini, ASI-nya itu gitu ya. Jangan. Oh iya. Oke deh. Oke pemirsa, sampai ketemu di episode lainnya. Terima kasih udah mantengin channel kami di podcast Meja Bual, Satu Meja Banyak Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh ibu yang sedang merasa kesulitan dalam menyusui, jangan sedih. Jika yang terlihat di media sosial seringnya hanya yang manis-manisnya aja, seperti menyusui itu mudah, gak sakit, ASI melimpah, bahkan banyak stok di kulkas, sedangkan kamu gak seperti itu, wajar kalau kamu merasa sendiri dan gagal ketika mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kamu lihat. Menyusui itu memang tidak mudah kok, terutama di masa awal-awal menyusui. Setiap ibu pasti punya perjuangannya masing-masing. Entah itu pelekatan dan posisi menyusui yang sulit, banyaknya mitos yang dihadapi, belum punya ilmu menyusui, kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat untuk menyusui, dan lain sebagainya. Menyusui itu bukan sesuatu yang natural dan pasti bisa dilakukan semua ibu seperti yang orang bilang. Menyusui itu butuh ilmu, butuh proses, dan butuh dukungan. Tanpa itu semua, menyusui akan bisa jadi terasa lebih berat dan penuh tantangan saat dijalani. Jika saat ini ibu sedang kelelahan hingga rasanya ingin menyerah untuk terus menyusui, coba lakukan 3 hal ini ya. Temukan komunitas ibu menyusui, berdayakan diri dengan ilmu dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahlinya, dan ubah mindset ya. Begitu juga dengan menyusui. Menyusui itu butuh proses belajar. Jadi gak apa-apa kok kalau masih ada kurang dan belum sempurna. Mau menyusui langsung, mix pumping, eksklusif pumping, donor ASI, mix sufor, gak apa-apa. Ibu tetaplah ibu, yang pasti mau memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, memenuhi hak anaknya. Gak apa-apa melangkah pelan, yang penting melangkah maju. Seiring berjalannya waktu, dengan terus belajar dan berjuang, lama-lama proses menyusui bisa terasa lebih mudah dijalani. Terima kasih Ibu telah berjuang untuk memenuhi hak anak.